selalu menuntunku menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Renjang Satu semuanya. Apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah Putra bisa kembali hadir lagi dan Radio 1 FM bisa kembali hadir lagi tentunya di dalam program khusus yaitu Satu dalam Pendidikan ya. Dan juga pagi hari ini masih bersama SMKN Negeri 1 Cisarua dan juga di sini kita hadir bersama Ibu dan Bapak Guru ya yang sudah hadir di sini. Dan juga tentunya buat adik-adik semuanya di rumah ya Putra, selalu sama-sama kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga semoga saja di kesempatan pagi hari ini tentunya semuanya juga Renjang Satu semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga di sini sudah hadir bersama Putra ya, ada Ibu dan Bapak Guru dari SMK Negeri 1 Cisarua yang akan memberikan materinya tentang PAI atau Pendidikan Agama Islam. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah, selamat pagi Kang. Iya, dan juga selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga ya. Semoga selalu diberi kesehatan kita semuanya ya. Dan juga nih buat adik-adik semuanya di rumah juga ya, jangan lupa bahwa siaran ini bisa disaksikan langsung melalui YouTube Satu Channel ya. Dan juga kita live streaming langsung bisa disaksikan di sana. Dan juga tentunya di kesempatan pagi hari ini jangan lupa juga buat adik-adik untuk menyimak baik-baik ya materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kita ya. Dan mungkin nanti di akhir akan ada tugas yang diberikan juga, makanya harus disimak baik-baik ya buat adik-adik semuanya di rumah. Oke, dan juga buat Bapak dan Ibu silakan untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Segala puji puja mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua hari ini bisa bersama-sama belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan di kesempatan kita hari ini kita akan mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat berserta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mengaku umatnya juga diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya yang nanti akan sama-sama mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu Bibit, selamat datang. Dan saya juga hari ini kita sama-sama siaran ya di Radio Satuhu bersama dengan siswa-siswi Rencang Satuhu yang ada di mana saja. Mudah-mudahan kita ya, saya Bu Pipit juga anak-anak di sana dalam keadaan sehat. Kalaupun ada teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan ya dan diangkat penyakitnya gitu. Jadi supaya bisa sama-sama belajar dan menuntut ilmu ya, mendapatkan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bu Bit, hari ini saya ingin mengabarkan beberapa hal juga Rencang Satuhu yang ada di mana saja. Ada berita suka dan duka ini. Jadi ada berita gembiranya, ada berita dukanya. Ya, berita sukanya atau gembiranya adalah hari ini bertepatan dengan Hari Nasional Santri Indonesia. Jadi alhamdulillah selamat kepada para santri yang ada di mana saja, baik yang santri yang masih menuntut ilmu ataupun alumni. Tidak ada bekas santri ya. Kalau yang namanya santri itu seumur hidup menjadi santri gitu ya. Jadi santriwati, santriwan di mana saja berada, selamat Hari Santri Nasional Indonesia. Mudah-mudahan Hari Santri Nasional ini menjadikan para kita sebagai santri sebagai tolak ukur yang benar ya, menjadi prajurit pendakwah yang memanjangkan nilai-nilai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu berita sukanya atau gembiranya. Ada juga berita duka yang alhamdulillah hari ini berita dukanya adalah sangat sedih sekali ya Bu Pipit, bahwa kita harus kehilangan salah satu anggota siswa kita yang memang ini sudah takdir Allah ya. Artinya siswi kita ini satu orang atas nama Reka Peroni Gustiani sudah meninggal dunia.
ya, entah mungkin karena apa, tapi kita yang paling intinya adalah kita doakan semoga Reka Peroni Gustiani yang sekarang sudah menjadi almarhum mendapatkan tempat yang terbaik ya, husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah, semoga beliau mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Baik, siswa-siswi Rencang 1 yang ada di mana saja, itu 2 berita yang bisa disampaikan. Untuk saat ini mari kita lanjutkan kepada pembahasan. Hari ini pembahasan kita berkaitan dengan akidah. Ya. Akidah itu adalah keimanan. Nah, keimanan adalah menjadi dasar tolak ukur kita dalam menjalani kehidupan ibadah kita sehari-hari. Karena tanpa dasar kehidupan aktivitas ibadah kita ini akan goncang-gancing. Jadi seperti melakukan ibadah tapi di sisi lain ada kekosongan, ada kehampaan, ada kekhawatiran. Jadi masih merasakan seperti itu. Nah, mungkin karena dasarnya ketika kita melakukan ibadah tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang akan kupas tuntas bagaimana dasar kita dalam melakukan aktivitas ibadah ini. Dasarnya dulu kita pondasikan kuat dulu. Karena seperti kita ketahui bahwa kalau ada rumah tanpa adanya asas pondasi itu ya, kan kalau pondasi dalam sebuah rumah tuh biasanya apa namanya itu ya, ceker langit ya. Kalau tidak ada itu ya rumah tidak akan kuat gitu. Artinya harus ada dasar dulu supaya ketika bangunan itu kuat ya, betul. Kita juga melakukan aktivitas juga kuat, kokoh dan lain sebagainya. Nah, hari ini adalah bahasan kita Bu Bibit adalah tentang memegang teguh kebenaran Al-Quran. Kalau dalam generalisasinya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi beriman, ya, Pak, ya? Betul. Kita harus beriman di rukun yang ketiga ya. Kalau urutan rukun itu yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu apa? Kenapa harus kita imani? Seperti apa? Nah, maka oleh karena itu kita harus memegang teguh kebenaran yang muncul dari kitab Allah tersebut yaitu Al-Quran. Tapi sebelum kita membahas kepada Al-Quran, kita akan bahas dulu pengertiannya. Sebab kalau kita tahu mungkin itu kitab, itu Al-Quran kita tahu, tapi mungkin tidak mengetahui artinya. Jadi hanya mengetahui secara garis besarnya saja. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana dan seperti apa kitab-kitab Allah itu tersebut. Nah, sebelum ke sana, Bu Pipit ada yang mau disampaikan sedikit sebelum kita ke bahasan? Baik, kita sapa dulu anak-anak ya Pak ya. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua Rencang 1 dan juga terkhusus untuk semua siswa-siswi yang sedang belajar daring. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar ya Pak, harus disyukuri. Meskipun kita dalam kondisi jarak jauh, mudah-mudahan kualitas pembelajaran kita itu tetap baik, tetap berkualitas. Jadi tidak mengurangi kualitas pembelajaran kita meskipun melalui jarak jauh atau daring ini. Dan insya Allah hari ini kita akan banyak mengupas ya Pak ya, tentang iman kepada kitab Allah. Kita masih diberi kesempatan Bu Pipit ya, alhamdulillah teman siswi kita ya. Harus mendahului kita. Ternyata yang namanya umur itu nggak ada yang tahu, tapi yang harus kita tahu adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi itu. Karena ketika kita pulang, ketika kita pulang artinya kalau kita pulang kan bawa bekal ya Bu ya. Ibaratnya kalau misalkan kita kerja itu kan kerja atau usaha dagang atau apalah itu ya. Ketika kita pulang ke rumah kan biasanya bawa bekal, bawaan sesuatu. Nah, ibaratkan seperti itu kita juga bakal kembali kepada Allah. Maka bekal apa yang akan kita bawa untuk disampaikan kepada Allah? Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan Bu ya. Baik, anak-anak siswa-siswi Rencang 1 yang ada di mana saja, bagi kamu yang sudah memegang bahan atau referensi dari modul, silakan untuk dibuka sambil kita cerna masing-masing bersama-sama. Judulnya adalah memegang teguh kebenaran Al-Quran atau iman kepada kitab Allah. Pengertian kitab itu adalah wahyu Allah yang dibukukan. Kalau wahyu itu berarti adalah firman Allah. Kalau firman Allah kita ketahui adalah perintah Allah, intinya begitu. Jadi kalau kita memaknai wahyu adalah perintah.
Jadi wahyu Allah itu adalah perintah Allah yang dibukukan. Nah, kenapa harus dibukukan? Karena perintah Allah ini harus tercatat, tertulis agar bisa dipahami oleh umatnya. Ya. Karena jarang sekali Allah berbicara kepada umatnya. Ya, nggak seperti kita guru selalu berbicara kepada langsung murid gitu ya. ya. Kalau Allah itu tidak langsung berbicara kepada umatnya, hanya umat-umat pilihannya saja itu. Ya, betul. Maka kebanyakan umatnya itu bingung perintah Allah itu seperti apa. Nah, maka dibukukan supaya umat-umatnya mengetahui seperti apa perintah Allah. Nah, maknanya iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya, ya, menurunkan perintah-perintahnya kepada para rasul untuk disampaikan ke umatnya. Kenapa harus disampaikan ke umatnya? Agar sebagai pedoman hidup, petunjuk manusia untuk meraih kebahagiaan, baik hidup di dunia dan di akhirat. Nah, kalau lihat dari tujuannya ya, kalau dilihat dari tujuannya, ternyata Allah itu sayang sama kita, Bu. Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada umatnya melalui para rasul adalah agar hidup di dunia dan di akhirat itu selamat, bahagia, aman, sentosa, tentram, dan mendapatkan hal yang terbaik gitu. Baik nanti di dunia maupun di akhirat. Ya, betul sekali. Nah, jadi kitab-kitab Allah ini adalah sekumpulan wahyu-wahyu Allah atau perintah-perintah Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Nah, petunjuk dan kebenaran. Kalau petunjuk berarti menunjukkan kepada sesuatu yang semestinya. Nah, menunjukkan kepada hal apa? Yaitu kebenaran. Bahwa kebenaran hidup di dunia dan menuju ke akhirat seperti apa, serta ajarannya memang Allah itu menurunkan kepada Rasul itu sesuai dengan zamannya. Jadi tidak berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan kalau zamannya dulu kitab yang pertama muncul adalah kitab Taurat. Maka itu disampaikanlah kepada Nabi Musa itu sesuai dengan zamannya Nabi Musa. Ya. Nah, hanya satu yang memang itu tidak akan berubah zaman. Jadi zaman apapun satu kitab ini pasti akan ada terus. Ya, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mati zaman Bareto, tapi ke zaman ayeuna itu tidak akan mengalami perubahan karena zaman. Justru zaman yang harus mengikuti kepada Al-Qur'an tersebut, ya. Gitu. Semua orang yang beriman wajib itu beriman kepada seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi kita memang benar-benar wajib beriman, Bu. Beriman artinya yaitu meyakini dan melakukan. Dalam hati, meyakini perintah Allah itu tersebut, lisan, betul. Gitu ya, meyakini perintah Allah gitu ya, Pak ya. Tentunya sebelum diamalkan harus dipahami dulu, karena bisa jadi banyak orang yang mengamalkan tetapi tidak paham apa yang diamalkan. Maka setelah meyakini dia harus memahami dulu, ya betul. Setelah memahami baru dia melaksanakan atau mengamalkan terhadap isi-isi dari perintah Allah tersebut. Nah, ini wajib dilakukan oleh beriman. Jangan sampai orang beriman lalai. Karena nanti kalau lalai balasannya yaitu siksa sengsara gitu kalau lalai dengan beriman kepada kitab Allah gitu. Nah, kitab-kitab Allah itu yang ada di dalam Al-Qur'an yang sejatinya kita tahu itu ada 4. Yang pertama adalah Zabur. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Isinya adalah berisi doa, zikir, pengajaran dan hikmah. Itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Yang kedua, Allah menurunkan kitab penyempurna yang lainnya yaitu Taurat yang disampaikan kepada Nabi Musa. Itu berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Dan yang ketiga, Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa yang berisi petunjuk dan penerangan. Itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Nah, ketiga kitab ini, Zabur, Taurat, dan Injil, itu disempurnakan semua, maka puncak kesempurnaannya itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kitab yang terakhir yang paling sempurna yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, berisi ajaran Allah, memberi petunjuk dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Itu ada dalam Quran surat Fussilat ayat 41 sampai 42. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa sohifah. Nah, kalau sohifah itu atau suhuf
berarti lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran gitu ya, betul. Jadi tidak dibukukan, namun lembaran-lembaran ini diberikan kepada nabi yang berbeda. Seperti kepada Nabi Idris alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu ada dalam Quran surat Al-A'la ayat 18-19. Jadi wajib bagi kita untuk beriman, memahami dan mengetahui sejauh mana seperti apa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan judulnya juga harus memegang teguh. Jangan sampai kita ragu, kita harus yakin, harus benar-benar erat kita meyakini, memahami dan mengamalkan yang menjadi keteguhan hati kita dan keyakinan kita dalam memaknai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang pengertian. Yang kedua tentang kedudukan dan fungsi. Kalau ada kitab berarti dia ada kedudukannya, ada fungsinya. Nah, kedudukan dan fungsinya seperti apa? Kitab Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan satu sebagai pedoman manusia yang berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia lahir ke alam dunia, lalu dia bertumbuh dan beranjak anak-anak, remaja hingga dewasa, mungkin ada dalam hati kecilnya terbesit, kenapa saya ini ada? Pernah nggak Bu Pipit juga seperti itu? Karena saya dulu mengalami seperti itu. Ai orang teh nah, gitu di dunia gitu lah. Nah direncanakan ku emak jeung bapak atau memang sudah takdir kita? Itu ada selalu muncul pertanyaan itu di dalam pikiran saya dulu. Nah, sekarang sudah tidak. Sekarang tidak, karena sudah terjawab. Sudah terjawab, gitu. ya. Jadi kalau ada pertanyaan kan bikin penasaran tuh. Kalau istilah anak zaman sekarang kan kepo ya. Kepo, nah, ya, Pak, ya. saya juga dulu pernah kepo sama Allah gitu. Makanya ketika saya belajar berproses terjawablah gitu kepo itu pada akhirnya ya. Kepo pertanyaan benernya. Seperti Nabi Ibrahim gitu ya, Pak. Seperti Ibrahim. Tuhan itu siapa gitu ya, Pak ya. Jadi dia bertanya kenapa umat-umatnya atau ibu bapaknya, keluarganya menyembah patung berhala itu. Kan aneh, patung tidak bisa bergerak dia kok malah disembah, malah dipintain sesuatu. Kan kalau secara logika patung tuh diem gitu. Jadi dia selalu bertanya saja. Pada akhirnya ya dia menemukan Tuhannya yang sejati, gitu ya, betul. Yaitu Tuhannya ya. Cari petunjuk gitu betul. ya, Pak. Nah, ketika pertanyaan itu muncul, maka bingung nih kita harus bagaimana kepada yang menciptakan kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dalam Al-Qur'an bahwa kitab yang kami turunkan, kata Allah, itu sebagai pedoman manusia agar bisa berhubungan dengan kami, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia itu harus ada hubungan yang erat dengan Tuhannya sejak manusia itu muncul. Itu ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Manusia memiliki rasa ingin bertuhan, ingin memiliki sesuatu yang dia agungkan, ya, dan beragama menjadi naluri atau gajirah manusia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin manusia supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, ini sudah jelas artinya adanya manusia itu agar dia bisa mengabdi kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi itu apa? Mengabdi itu adalah taat kepada perintahnya seperti apa. Nah, itu yang dinamakan dengan ibadah. Dan karena ibadah kalau itu harus dipelajari dari Al-Quran itu ya, Pak ya. Betul sekali. Kalau kita lihat dari kata ibadah itu kan taat ya Bu ya sebenarnya. Maka kata dasar ibadah itu taat, berarti kita taat kepada perintah-perintah Allah. Makanya kita taat pada perintah Allah adalah ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu apapun itu, maka kita harus laksanakan. Jangan sampai lalai gitu. Yang kedua, kitab Allah ini kedudukannya adalah sebagai pedoman hidup manusia, hubungannya dengan diri sendiri gitu. Jadi manusia adalah dirinya sendiri dan dirinya pula itu manusia. Itu ada dalam Quran surat At-Tariq ayat 5-10. Sebagian besar manusia melupakan keberadaan dirinya. Apa ini maksudnya? Lupa ya? Lupa. Begitu. Jadi bukan lupa namanya, bukan lupa dia siapa gitu. Itu kan amnesia. Bukan ya. Gitu. Jadi lupanya lebih ke makna konotasi. Lupa keberadaan dirinya itu adalah sebagai manusia. Asal kejadiannya, gitu ya, betul. Asal kejadiannya seperti apa? Sampai dia tujuan hidup di dunia seperti apa, maka Allah mengingatkan dalam firman-Nya, itu ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, jadi
ayat ini lebih menyuruh kepada manusia untuk memperhatikan dirinya sendiri. Nah, intinya kan fungsi tugas kehidupan manusia yaitu terhindar dari kehidupan yang tidak baik. Mana ada sih kita ya Bu, ibu saya atau siapapun yang satu di sini ingin hidupnya tidak baik? Pasti semua pengen hidupnya baik dan selalu berpegang teguh kepada kitabullah. Karena jelas kitabullah atau kitab Allah ini memberikan petunjuk, memberikan kebenaran, memberikan kedamaian gitu. Maka Allah tegaskan itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Kedudukan yang ketiga adalah pedoman manusia hidup berhubungannya dengan sesama manusia. Jadi sesama manusia itu harus diatur seperti apa? Nah, manusia pasti membutuhkan satu sama lain ya Bu ya. Seperti sosial, ya, betul, seperti saya seorang guru butuh kepada murid, butuh kepada guru. Saya butuh kepada seorang istri butuh kepada saya sebagai seorang suami. Anak butuh kepada saya sebagai bapak ibunya kan gitu. Jadi semua orang itu pasti satu sama lain saling membutuhkan. Maka kalau ada bahasa, saya mah butuh sama kamu karena saya sudah tidak cinta. Bohong ada teh. Sebenarnya dalam hati kecilnya mah membutuh. Betul. Sebab lamun sesuatu itu kalau nggak ada manusia yang lain itu dia akan keteteran bahasa lamun bahasa ibunya gitu. Jadi sebagai mitra hidup manusia butuh satu sama lain dan sebagai ikhtiar agar pergaulan harmonis. Jadi satu sama lain sesama manusia itu hidupnya harus harmonis, maka perlu adanya pedoman dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melakukan hubungan silaturahmi gitu ya Pak ya. Ya kan harus ada yang namanya attitude ya. Attitude daun sampai sahanu itu tetanu ngambeu kan gitunya. Wah, itu. Ya, itu ada dalam Quran surat Saba ayat 28. Nah, yang keempat, kedudukan kitab adalah sebagai pedoman hidup manusia hubungannya dengan lingkungan. Nah, karena kita hidup di bumi ini memiliki lingkungan yaitu tanaman, tumbuhan, hewan dan sebagainya juga itu perlu diatur. Ya, terkadang manusia itu selalu ingin mengambil keputusan sendiri tanpa dia berpikir bahwa ketika apa yang dia lakukan itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak gitu. Pasti selalu ada. Nah, itu harus diatur agar tidak semena-mena gitu ya. Nah, fungsi kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Mengapa dalam kehidupan pribadi ini menjadi pedoman? Karena ini mengatur kehidupan manusia dalam meningkatkan cara berpikir dan perilaku. Terus juga agar bisa mendapatkan bimbingan petunjuk dalam kehidupannya. Ibaratnya kalau kita lahir dalam posisi balita Bu ya, kita kan tidak mungkin bisa langsung jek lompat gitu, jek langsung dagang, jek langsung jajan, nggak mungkin kan. Itu semua proses, butuh proses. Nah, proses itu kadang-kadang memang selalu dibimbing oleh ibu atau oleh ayah gitu. Bahkan ketika seorang bayi mau menuju balita, dia ingin berjalan kan ditungtun heula bahasana. Nah, ini harus juga ada bimbingan petunjuk gitu. Seperti manusia agar tidak salah langkah. Nah, kalau sudah mendapatkan petunjuk makan enak gitu. Kalau berjalan mudah kaki gitu ya. Itu angkat kakinya kanan kiri ulah kanan. Karena juga TikTok kan gitu. Nah, ini jadi harus ada bimbingan supaya nanti ketika itu dia terbiasa gitu. Nggak salah langkah gitu kan, salah langkah kan juga nuedeg gitu jamunya. Nah gitu, jadi seperti itulah ya. Nah, itu dalam Quran surat Luqman 22 atau Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Fungsi yang kedua adalah pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Allah mengajarkan kepada manusia agar saling menghormati dan memandang bahwa manusia itu sama. Jadi satu sama lain itu manusia itu sama. Tapi sama apanya? Ya, kalau sama fisik, kalau sama-sama fisik nggak mungkin karena diciptakannya ada perempuan, ada laki-laki gitu kan, ada perbedaan wajah, ada perbedaan badan dan sebagainya. Nah, yang maksud sama ini adalah sama penciptaan, sama tugas. Jadi sama penciptaan sebagai manusia, tugasnya sama yaitu ibadah kepada Allah. Abid gitu ya, Pak. Betul sekali, supaya ya tidak memandang remeh satu sama lain. Sama-sama dapat rezeki kok. Bedanya apa? Bedanya ieu mah loba, ieu mah saeutik kitu hungkul. Tapi jangan dikira namanya ya, kehidupan itu kan seperti roda berputar ya. Jadi terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah.
terkadang kita di belakang, terkadang kita di depan. Jadi yang namanya roda itu selalu berputar. Kenapa berputar? Karena roda itu bulat. Yang ketiga, fungsi kitab Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa Bibit ketawa? Banyak kiasan-kiasan nih Pak hari ini ya. Ya itu kita belajar ya sambil nggak tegang ya, jadi nyantai tapi juga masuk kepada diskusi saja gitu ya. Betul ya. Yang ketiga adalah fungsi kitab adalah sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa atau bernegara. Jadi kehidupan bangsa dan bernegara ini diatur di sana juga. Betul, ya, jangan sampai terjadi chaos seperti beberapa waktu yang lalu. Kalau kita tidak melihat, kita tidak merujuk kepada kitab Allah, maka yang terjadi adalah chaos. Seperti RUU Laubus Bus Lau ya. Kan, kalau merujuknya kepada kitab, saya yakin pemimpin negeri kita itu bisa memberikan hal yang terbaik untuk semuanya, semua elemen ya, baik yang pekerja ataupun yang memiliki gitu ya, betul. Nah ini sepertinya kurang rujukan dari kitab Allah, sehingga maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu memang sudah kita jelaskan di beberapa minggu yang lalu. Ya memang kita harus bisa menghindarkan diri kita dari kekerasan. Jangan sampai terjadi. Mana ada sih manusia yang dikerasin gitu. Semua pengen dilembutin. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya Hanifah Muslimah. Ya manusia itu cenderung lembut dan menyelamatkan, bukan bertindak kekerasan. Gitu. Jadi kehidupan berbangsa dan negara itu harus bisa memajukan diri kita sebagai masyarakat yang memiliki bangsa dan negara. Dan tugas kita masing-masing mempunyai yang berbeda. Nah, saya sebagai warga Indonesia memiliki tugas mengajarkan dan mendidik anak siswa-siswi kita agar menjadi generasi yang hebat, generasi yang unggul, generasi yang cerdas. Itu tugas saya sebagai seorang guru. Bu Pipit pun sama begitu ya. Nah, tugas-tugas yang lain kan berbeda. Sekarang pemimpin negeri kita seperti apa tugasnya? Terus orang tua kita seperti apa tugasnya? Masing-masing ya, betul. Nah, semua tupoksi masing-masingnya itu harus bisa dilakukan. Karena negara tidak akan maju kalau tidak dari hal yang terkecil. Minimal dari sebuah kelompok keluarga dulu. Kalau sebuah kelompok keluarga itu sudah kuat, sudah mengetahui ilmunya, jangankan lingkup yang lebih besar, yang sangat besar pun kalau dia sudah ini, maka akan bisa teratur. Keluarga itu harus lebih kuat gitu ya, itu Pak, menjadi dari sana gitu ya, Pak. Menjadi hal yang nomor satu. Karena kalau tanpa itu ya tadi Bu dasar. Jadi kalau tidak ada dasar, bertumbuhnya sesuatu pun itu akan timpang, compang-camping, gitu ya, akan bimbang, godeg. Jadi bakal kerasa baperan wae gitu, tekaop, karena tidak punya asas dasar itu gitu. Ya kita ketahui lah, tidak mungkin yang namanya pohon mangga, viralnya mangga abunya di mana-mana. Tidak mungkin pohon mangga itu bisa berbuah kalau tidak didasari dengan akar yang kuat gitu. Kabayang teh lamun eueuh akarna gitu. Jadi ketika dia berbuah hiji ge geus langsung ngelok dah kekuatan berarti. Nah, itu maksudnya camping teh. Jadi harus kuat dasarnya. Ini ada hubungannya dengan tadi Pak, katanya saling membutuhkan. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi adanya juga dukungan atau faktor penyebab seorang menjadi kuat dari luar seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi harus saling satu sama lain mendukung dan membutuhkan. Bukan tidak setengah-setengah maksudnya gitu Pak ya. Betul. Jadi yang satu full, tambahan yang lain juga full. Jadi kalau full mah jadi berfull kan enak ya. Enak ya bahasanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Sadaqallahul azim. Terjemahannya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Nah, dalam ayat ini menunjukkan betapa penting, wajib, harus, kudu, mesti, nah Bu. Bahasa ininya ya. Jadi tidak ada yang namanya tawar menawar. Ya. Wajib, yaitu untuk beriman, meyakini dan memahami serta melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dalam kitab-kitab Allahnya, ya. Nah, cara memaknainya adalah satu, ya yakini, imani, ya, akidah dan apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang kedua yaitu patuhi perintah dan larangan serta praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Introspeksilah diri kita dengan pertanyaan seperti ini. Kebaikan dan keburukan apa yang dilakukan semasa ini? Bagaimana menghasilkan hal yang bermanfaat, mengejar ketertinggalan yang dialami, dan menghindari hal-hal yang berbahaya. Nah, introspeksi bahasa itu bisa menjadi motivasi bagi diri kita. Hari ini kita sudah berbuat apa? Lebih banyak keburukankah atau lebih baik kebaikannya? Gitu. Betul. Jadi sehingga kita mengetahui perintah dan larangan Allah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kira-kira dalam kita memahami pengertian, kedudukan, fungsi dan pentingnya kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lebih membahasnya, lebih mengerucut lagi nih Bu ke Al-Qur'an nih, ya, karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang diturunkannya adalah Al-Qur'an. Ya. Nah, seperti apa sih Al-Qur'an ini? Nah, kita akan bahas lebih mendalam. Namun sebelum ke sana, apabila siswa-siswi Rencang 1 ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini ataupun agak sama mirip ya pertanyaannya, boleh disampaikan ke nomor WhatsApp di 0895 3151 8791. Kalau ada pertanyaan sekali lagi bisa disampaikan ke 0895 3151 8791. Baik. Siswa-siswi Rencang 1 nu badalager anu soleh-solehah anu di mana wae ayana, mudah-mudahan dalam keadaan kuat dan jag-jag, ya. Hari ini kita bahas lebih mendalam ya Bu ya. Ya. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalamullah teh naon cenah? Wahyu Allah. Wahyu Allah itu adalah perintah-perintah Allah yang diberikan perintah itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril atau yang disebut dengan Ruhul Amin. Ya, jadi Allah memberikan perintah atau wahyunya kepada Nabi Muhammad dan perintahnya itu turun dan sampai melalui malaikat Jibril atau Ruhul Amin. Jadi ibaratnya kayak kurir ya malaikat Jibril itu ya. Perantara ya. Allah memberikan perintah kepada ini, terus dibawa ya oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Kurang lebih kalau detailnya itu adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ayat yang pertama turun adalah surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Maksudnya ayat pertama yang turun tuh gimana Pak Bu? Kan di dalam Al-Qur'an itu Al-Fatihah. Ya, surat yang pertama. Urutan dalam Al-Qur'an. Iya, kenapa di sini ayat yang pertama disebutnya Al-Alaq 1 sampai 5? Nah, kalau dibukukan mah iya dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan Anas. Tapi kalau secara histori atau sejarahnya, jadi yang pertama turun itu bukan Al-Fatihah, tapi yang pertama turun itu adalah surat Al-A'laq ya. Jadi terus itu dari Al-Alaq, nah barulah kesananya. Jadi tidak selalu sama dengan urutan Quran. Tetapi ketika dibukukan, disesuaikan, gitu, ya. Dimushafkan gitu. Betul. Ya.
Nah, jadi selanjutnya kedudukan Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah, ya, wahyu Allah sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang tidak dapat ditiru manusia, ya, sebagai pedoman hidup dalam menegakkan keadilan dan sebagai korektor serta penyempurna terhadap kitab-kitab Allah sebelumnya sehingga bernilai abadi. Jadi awalnya turun Al-Quran itu tidak semata-mata Al-Quran turun jelek, akan tetapi ada proses dulu, ya, proses dari misalkan perintahnya sedikit dulu itu lewat Zabur, lalu ditambah dan disempurnakan lagi di Taurat, ya. Dari Taurat dulu. Betul. Jabur, Taurat ya, ada Taurat dulu, Jabur, terus Jabur. Injil. Nah, dari Jabur disempurnakan lagi melalui Injil. Nah, barulah puncak terakhirnya penyempurnaan yang bernilai abadi, tidak ada perubahan, yaitu di Al-Quran. Al-Quran sudah mencakup itu semuanya. Manas atau menghapus beberapa aturan yang berada dalam kitab-kitab sebelumnya. Betul, ya, Pak, ya? karena Bisa menghapus, bisa menambahkan. bisa menambah, bisa menghapus, betul. bisa menyempurnakan, ya. Iya. Jadi Al-Quran ini memang sudah puncak, Iya. ya, puncak terakhir dari firman Allah atau perintah Allah. Dan semua yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada isinya semua di dalam Al-Quran. Ada yang dihapus itu, Pak. Ada beberapa, ya. Itu dihapus. Ada beberapa. Seperti hukum di Taurat misalnya, ada apa namanya untuk bekerja di hari Sabtu itu kan dihapus juga, di Al-Quran itu tidak ada. Jadi bekerja di hari apa, Bu? Setiap hari, Pak. Oh, setiap hari, ya? Untuk beribadah di kitab Taurat pada hari tertentu. Sementara di Al-Quran itu kan setiap hari, seharinya ada 5 waktu khususnya untuk yang wajib. Iya. Nah itu. Jadi lebih ke menambahkan mungkin, ya. Ada yang menghapuskan yang ada dan ditambah dengan yang baru, gitu. Betul sekali. Jadi ibadah mah harus setiap hari, ya, Bu, ya, Iya. tiap waktu, tiap minggu, gitu, ya. Kemudian ada yang disebut dengan hukuman yang berlaku di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, dan setelah zamannya Nabi Muhammad itu sudah tidak ada, sudah diganti dengan kondisi zaman sekarang. Begitu. Betul. Jadi memang Al-Quran ini sudah menjadi satu yang korektor penyempurna, ya, dari seluruh sebelum kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah sebagai wahyu Allah yang terjamin keasliannya. Jadi jangan takut, jangan risau, jangan galau, jangan gegana, gelisah, galau, merana. Yang namanya Al-Quran itu pasti terjamin keasliannya. Dan barang siapa yang merubah satu huruf pun atau makna di dalam Al-Quran, ini akan mendapatkan kesengsaraan, ya. Karena perintah Allah ini jangan sampai dirubah. Kalau dirubah berarti sudah ada kepentingan pribadi. Jadi manusia manapun yang punya kepentingan di dalam Al-Quran itu tidak bisa. Ya, jadi murni Al-Quran itu adalah perintah Allah. Tidak ada yang namanya kepentingan manusia di situ. Kepentingan politik atau apapun, tidak. Jadi justru Al-Quran menjadi rujukan bagi mereka dalam berkehidupan. Baik dalam asas apapun, asas ekonomi, asas pendidikan, asas apa tuh, rujukannya kepada Al-Quran. Justru Al-Quran jadi rujukan dan pasti terjamin keasliannya. Maksudnya keasliannya, isinya, gitu, ya. Kalau dalam Quran surat Al-Hijr kalau tidak salah, ya, Pak. Ya. Jadi Allah itu akan itu jadi menjamin keasliannya atau dipelihara, maksudnya terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, gitu. Jadi Allah dan malaikat itu pasti akan menjaganya. Jadi kalau ada yang berbuat salah sedikit pun terhadap Al-Quran, ya sama Allah nanti akan itu ada hadisnya, ditegur. Pak, nih, katanya jika ada seorang yang ingin merubah, maka itu akan seperti sepihan debu. Karena apa? Karena dijaga. Betul. Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu adalah Al-Quran yang sampai sekarang kita baca. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ya. Karena tetap terjaga. Isinya, jumlahnya, bentuknya seperti sekali. apa, pasti tidak terjaga. ada yang baru, misalnya itu tidak ada. Ya misalkan ada orang yang ini yang jahil gitu, misalkan membakar seluruh kitab-kitab Allah ini, yaitu Al-Quran. Itu pasti dijamin pasti bakal selalu ada, akan selalu muncul. Jangankan ngebakar gitu, melakukan hal tindak yang tercela pun umatnya pasti akan reaksioner gitu. Jangan sampai hal seperti ini tidak beradab lah gitu, ya, ibaratnya gitu, tidak punya attitude gitu. Harusnya kan punya adab seperti apa dalam ini Al-Qur'annya.
Yang kedua, Al-Quran ini mempunyai fungsi sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Kalau kita ya, Pak? betul, kalau kita ketahui Nabi Musa mukjizatnya adalah merubah tongkat menjadi ular, terus bisa membelah lautan, ya. Terus dia Nabi Musa juga bisa membelah martabak telur. Ya kan, komo lautan bisa gitu, apalagi makanan yang dibelah gitu ya. Nah, kalau mujizat, mujizat ya. Kalau mujizat Nabi Muhammad itu tidak seperti Nabi Musa. Nah, mujizat Nabi Muhammad adalah akal logikanya, daya pikirnya, betul. Lebih kepada keyakinan dan perasaannya. Jadi apa mujizatnya di dalam Al-Quran tersebut? Yaitu mudah didengar, mudah dimengerti, mudah dibaca, mudah dihafal, dan tidak ada yang mampu membuat ayat yang sama dengan nilainya ayat Al-Quran tersebut. Ya, jadi Quran surat Al-Isra ayat 88. Ini tidak ada yang bisa membuat sama dengan Al-Quran. Dulu ketika zaman Rasul ada yang ingin membuat sahabat Rasul ya, yang memang dia agak berbeda gitu. Jadi ingin membuat satu ayat yang sama gitu. Tapi akhirnya dia tidak kuat. Tidak kuat tuh karena memang ini bukan buatan Nabi Muhammad. Ini langsung firman Allah. Ya, jadi itu innana nazala dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membuat kalimat Al-Qur'an ini, tapi Nabi Muhammad hanya menyampaikan gitu. Dia menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekuat apapun manusia berkumpul untuk membuat bandingan yang sama dengan Al-Qur'an itu tidak akan ada yang bisa gitu. Nah, inilah salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fungsi Al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, kalau berbicara pedoman hidup berarti berbicara petunjuk hidup. Ketika kita, ini contoh ya Bu ya, ketika kita membeli sesuatu barang, nah yang pasti barang yang kita inginkan ada. Nah, tapi di samping itu ada teman-temannya barang itu, bukan teman-teman. Jadi dalam satu paket itu barang itu ada dan ada beberapa yang lain. Misal nih, kalau kita misalkan beli HP, itu ada yang namanya buku petunjuk penggunaan. Terus ada gitu, betul, ada petunjuk, ada garansi, ada. Jadi kita beli HP yang baru itu pasti ada yang namanya petunjuk-petunjuk itu. Nah, petunjuk itu diberikan manual agar kita dalam menggunakan HP itu sesuai dengan instruksi itu. Tidak semena-mena. Misalkan HP itu harus digeser-geser, bukan dipencet-pencet. Kalau dipencet-pencet kan bisa bolong, dan bukan tombol gitu kan. Misalkan ada LCD. Jadi petunjuknya ada di situ. Nah, kita manusia hidup pun sama seperti itu. Ketika kita satu bentuk lahir itu sama dengan dibarengi dengan petunjuk itu. Hanya manusia petunjuknya bukan berupa buku gitu, tapi berupa ilmu. Nah, kalau kita ketahui ilmu itu kan teberat mamawa bahasana gitu. Kalau dalam bahasa sepuh baheula ilmu mah teberat mamawa, karena ilmu mah memang tidak berbentuk barang. Ilmu mah berbentuk pikiran yang ada dalam otak kita gitu. Assessment yang di dalam pikiran kita, rekaman seperti apa. Nah, itulah yang menjadi petunjuk kita dalam berkehidupan. Nyata ilmu teh. Tanpa ilmu manusia hidup itu pasti yang tadi teh akan salah arah. Akan hampa, akan hambar. Ibadah tanpa ilmu itu juga kosong ya Pak ya. Betul. Ya, ibaratnya kita beli aqua nggak ada airnya. Apa yang mau diala gitu pada akhirnya. Berarti manusia mah yang dicarinya adalah ilmunya. Karena dengan petunjuk ilmu itu manusia kemanapun pasti akan menjadi bernilai harganya. Gitu. Ya ibaratnya kieu lah. Air mineral mun kosong hargana sabaraha Bu? Caian gitu. Pasti dihitung loakan lah. Ieu sabaraha perak. Tapi kalau ada isinya airnya jernih, tersegel, gitu ya, harga lagi kan. Nah, berarti
yang berharganya dari seorang manusia itu apa? Misinya, iman. Ilmunya Ya, gitu. betul. Ilmunya itu termasuk iman, keyakinan, akidah, kehidupannya. Kalau dalamnya sudah penuh, sudah kuat dasarnya, maka dia akan menjadi manusia yang sangat berharga. Jadi ilmu tanpa ibadah itu sia-sia juga ya Pak ya. Kemudian beribadah juga tanpa ilmu itu jadi harus ada korelasi. Ceroboh gitu ya Pak ya. Jadi harus ada kerjasama, korelasi yang kuat itu antara ilmu dan iman, ya. Makanya nggak lengkap rasanya kalau kita hidup tidak berpasangan. Yaitu pasangan kita berilmu dan beriman. Kita berilmu saja tidak beriman, kacau. Kita beriman nggak berilmu, kacau. Berarti harus ciptakan dua hal yang berbeda itu gitu menjadi ya, satu, ya, gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, Al-Quran adalah sebagai korektor dan penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya, membenarkan, melengkapi, mengkoreksi dan menjelaskan kitab-kitab Allah yang belum sempurna atau yang telah diubah atau yang telah dipalsukan. Ternyata kitab-kitab kita sebelumnya, baik Injil, Taurat ataupun Jabur itu ternyata pernah mengalami yang namanya pemalsuan. Yaitu terjadi juga di zaman itu ya. Iya. Hanya ketika mereka melakukan pemalsuan itu, maka orang-orang atau umat-umat yang beribadah ini menjadi salah ibadahnya karena ada kepentingan di situ. Nah, sehingga ada manusia yang ikut gitu ya, jadi ingin merubah gitu proses itu, maka sama Allah diciptakanlah yang paling sempurna, yaitu Al-Quran yang tidak akan ada pemalsuan. Jadi barang siapa yang mempelajari Al-Quran itu mempelajari kebenaran yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Membenarkan kitab-kitab itu betul. Beriman, mengimani ya Pak ya. Betul. Mengimani secara betul, karena ya korektor penyempurna tidak ada yang lain selain Al-Quran gitu. Karena isi di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Yaitu diantaranya adalah berkaitan dengan akidah. Nah, yang kita bahas hari ini tentang keimanan, itu Al-Quran secara garis besarnya menjelaskan itu. Dari iman kita kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar, itu semua ada dalam Al-Quran. Ya, berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan ibadah. Dari proses kita ibadah niat, terus proses ibadah yang kita lakukan sehari-hari, sholat, rukun Islam itu ya, gitu dari syahadat sampai naik haji ya, rukun Islam yang 5, itu semua dibahas juga di situ. Berkaitan dengan akhlak mahmudah, akhlak mazmumah seperti apa itu, atau ibaratnya adab ya, itu semua dibahas juga di dalam Al-Quran. Pun muamalah itu seperti wiraniaga ya, seperti niaga-niaga, jual beli atau seperti apa, pinjam meminjam pun dibahas semua di dalam Al-Quran. Apalagi syariah. Kalau syariah kan berkaitan dengan hukum ketatanegaraan, hukum individu di masyarakat, itu syariah dibahas juga di situ. Tarikh juga sama, atau kisah-kisah. Kalau kita ingin misalkan menceritakan zaman dahulu, terus sejarahnya para nabi seperti apa, itu ada di dalam Al-Quran tersebut. Tazkiroh, ada peringatan-peringatan. Awas, itu dilarang berbuat maksiat. Wala taqrabuz zina. Itu semua kan peringatan. Seperti kemarin Quran surat Al-Maidah gitu ya. Jangan bertindak kekerasan. Itu kan ada ayatnya. Jadi peringatan, kalau peringatan berarti jangan dilakukan gitu. Orang memperingati itu supaya tidak dilakukan. Itu ada peringatannya. Gitu ya. Betul, larangan. Dan dasar-dasar atau pengembangan dari ilmu pengetahuan. Di mana coba Bu ya, kita sedikit mengamati. Sekarang sudah ada yang namanya ilmu astrologi. Astronomi ya. Berarti maaf saya sedikit ya, astronomi. Jadi mengetahui angkasa luar kan? Ya. Nah, itu kan bisa dijamah oleh manusia. Angkasa luar itu baru berapa tahun ke belakang lah ya, ke tahun 19 sekian lah gitu. Berarti kita ada beberapa abad sebelum kemajuan manusia itu. Nah, Al-Quran
Terus 1400 tahun yang lalu ya. 1400 tahun yang lalu berarti kurang sudah lebih 15 abad lah ya. 15, ya. Itu sudah memberikan gambaran bahwa langit itu atau yang namanya ruang angkasa itu seperti apa walaupun tidak detail ya, tapi dijelaskan di situ langit pertama, langit kedua dan sebagainya itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Berarti belum ada ilmu astronomi tapi penjelasan secara garis besarnya ada. Nah, barulah sekitar 15 abad gitu. Sekarang ya zaman modern ini baru bisa dijamah. Terungkap gitu ya. Terungkap bahwa ternyata luar angkasa itu seperti ini. Oh, benar apa yang disampaikan oleh sungai di dalam lautan gitu ya Pak ya. Sok di mana tuh eta sungai eta teh ning terbelah teh padahal bukan sungai apa? Laut. Terbelah. Padahal sarua asin gitu. Yang di mana itu Laut Merah ya. Gitu. Kenapa itu bisa terbelah gitu, warnanya juga beda. Nah, itu mah 15 abad yang lalu Al-Qur'an udah ngasih tahu bahwa ada laut yang terbelah yang tidak bisa menyatu. Ya, barulah teknologi modern melihat itu matahari gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet yang lain. Sehingga kalau kita bahasakan Al-Qur'an itu menjadi rujukan semua ilmu pengetahuan. Baik ilmu apapun itu bentuknya. Itu semua awalnya dasarnya merujuk kepada Al-Qur'an. Maka bagi orang-orang beriman ketika dia belajar ilmu apapun itu jangan sampai dilupakan yang namanya pendidikan agama. Karena pendidikan agama menjadi dasar awalnya ilmu pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Terkadang di dunia sekarang ini ya Bu ya disekulerkan. Enggak sih tuh urusan agama mah berkaitan dengan agama we da ieu mah beda deui cenah urusanana padahal tidak seperti itu ya. Justru yang lain itu harus menuju kepada pengetahuan agama. Bisa dibawa pada semua sisi ya Pak. Betul. Ya. Di semua sisi tidak bisa tidak bisa masuk ke agama. Betul. Ya. Jadi tadi saya bilang Bu, Al-Qur'an itu tidak bisa ada yang mencampur tangan. Ya. Jadi mau ngerubah, mau ngemalsuin, mau ngacak-acak atau kumaha Al-Qur'an mau ada bisa. Tapi Al-Qur'an menjadi rujukan semuanya. Nah, ibaratnya agama pun sama begitu. Jadi kalau agama dimasuki oleh sesuatu yang lain itu tidak bisa. Justru agama menjadi rujukan bagi ilmu-ilmu yang lain. Contohnya pekerjaan lah. Pekerjaan tidak bisa dibawa ke agama. Tapi agama yang harus dibawa pada pekerjaan. Gitu ya Pak ya. Karena hitung-hitungan matematika ya. Matematika berbicarana kepastian, kebenaran. 1 ditambah 1 mungkin 3, pasti 2 gitunya. Namun anu ngajawab 3 berarti clear ya teh. Kepastian, kebenaran, kejujuran. 1 tambah 1 sama dengan 2. Al-Qur'an mengajarkan kejujuran, kebenaran, bahwa yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Maka 1 ditambah 2 3 salah. Wah, itu kan agama menjadi rujukan terhadap nilai-nilai kebenaran dan kejujuran pada ilmu tersebut. Jadi benar-benar Al-Qur'an itu menjadi rujukan awal, pusatnya. Gitu betul sumbernya. Kalau tanpa Al-Qur'an ya ilmu yang lain juga tidak akan muncul atau hadir. Inilah yang menjadi asas besarnya bahwa setiap orang beriman ya wajib beriman, meyakini dan menjadikan Al-Qur'an atau kehidupan agamanya menjadi pusat dasar sebelum dia beraktivitas berkehidupan selanjutnya gitu. Maka hanya tambahan sedikit saja gitu Pak ya. Jadi tadi tentang kitab dulu nih Pak. Jadi beriman artinya adalah meyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tadi kata Pak Tegar ya, tapi sebelum kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari harus dipahami dulu. Betul. Kemudian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya adalah bahwa kita meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sesuai dengan zamannya. Betul. Untuk disampaikan kepada umatnya. Dan kitab yang wajib kita imani, sebetulnya kitab itu banyak yang turun kepada para rasul Pak. Namun yang wajib kita imani itu secara global yang kita ketahui itu ada kitab Taurat. Ini diturunkan secara berangsur-angsur. Iya betul. Bukan berangsur-angsur, secara berurutan. Bertahap. Yaitu kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Zabur pada Nabi Daud, kitab Injil pada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah kitab
Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun ada yang disebut dengan suhuf, yaitu suhuf berupa lembaran-lembaran yang diberikan pada Nabi Ibrahim. Nah itu harus karena itulah yang jadi nama-nama kitab yang wajib diketahui oleh umat Muslim, Pak. Betul. Karena tidak semua kitab pada nabi-nabi terdahulu kita tidak tahu nama-namanya. Iya. Dan kemudian ada yang disebut dengan alhamdulillah ada Al-Quran ya Pak ya. Dan kita termasuk salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Adapun keistimewaan dari Al-Quran nih Pak. Iya. Al-Quran itu yang pertama diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad yaitu pada saat malam Lailatul Qadar Pak, dari Allah ke langit awalnya, langit dunia ya. Dan diturunkan secara berangsur-angsur. Tapi untuk kitab-kitab terdahulu yaitu Taurat, Zabur, Injil itu tidak secara berangsur-angsur Pak, tapi langsung diturunkan. Ya, langsung diturunkan dan umatnya jadi bingung gitu, selalu butuh penjelasan dari nabinya ya. Gitu. Nah, Al-Quran diturunkan sesuai berangsur-angsur itu sesuai dengan kejadian atau yang disebut dengan asbabun nuzul itu Pak. Nah, kemudian tadi ada keistimewaan lagi dari Al-Quran, yaitu Al-Quran itu terjaga. Al-Quran itu terjaga. Buktinya seperti apa? Tadi saya sebutkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat gitu ya, adalah Al-Quran yang sekarang kita baca. Jadi tidak ada yang disebut penambahan, pengurangan atau perubahan. Tidak ada. Kemudian sebutkan bukti bahwa Al-Quran itu tidak pernah terjaga, yaitu banyak anak-anak atau para remaja khususnya muslim gitu ya yang sekarang itu sudah menghafal Quran, maksudnya hafiz Quran gitu Pak. Jadi tetap terjaga, tidak pernah hilang. Dan subhanallah ya Pak, dengan banyak dari 6.666 ayat tersebut itu itu bisa hafal dan sampai diingat oleh orang muslim. Luar biasa ya. Kita mah beberapa surat juga poho-poho inget gitu. Tapi itu anak kecil luar biasa. Ya, jadi harus dibiasakan tadi adanya dorongan dari keluarga seperti itu. Jadi memang awal pondasi dasar ya kalau kita udah seperti ini mah mungkin kita juga bisa menghafal, tapi mungkin beberapa ayat saja, tidak semuanya. Karena kita sebagai orang yang sudah dewasa memiliki beban hidup yang berbeda, ya. Kecuali untuk anak kecil, karena anak kecil kan kalau dari awalnya sudah dibiasakan seperti itu, pasti dia tidak akan lupa, pasti bisa menghafal Al-Quran dari awal hingga akhir gitu, karena belum banyak beban yang dia miliki. Saya pernah berbicara atau ngobrol dengan salah satu guru nih Pak, katanya begini, karena sekarang sedang kondisi daring, ternyata siswa itu melakukan adanya nilai spiritual yang dimana pada saat malam hari itu adanya store ayat Pak. Nah ternyata ketika diputarkan ayatnya tersebut, siswa itu store maksudnya, beliau itu bilang, Bupi ternyata adanya garis lurus antara kecerdasan dengan kemampuan membaca Al-Quran. Jadi siswa yang pandai membaca Al-Quran ternyata anaknya itu pintar juga gitu Pak. Jadi meningkatkan daya ingat, respeknya cepat ya mungkin ya. Itu. Jadi kalau dalam tingkatan IQ mah bertambah mungkin ya. Jadi dijaga gitu Pak, dirawat. Jadi otaknya pun semakin terangsang barangkali. Jadi mungkin sahese-hesena eta budak dalam mempelajari ilmu bisa maca Quran mah ilmu yang lain terasa mudah mungkin gitu ya. Seperti itu ya. Seperti tertarik gitu Pak. Ilmu-ilmu yang lain semakin mudah untuk memahami ilmu yang lain. Berarti ini benar tadi yang kita jelaskan, ternyata Bu Pipit asas dasar kita Al-Quran yaitu agama. Kalau agama mereka siswa minimal paham tentang Al-Quran itu, maka ilmu-ilmu yang lain itu menjadi lewat begitu ya. Itu, Pak. Maksudnya lewat itu gampang gitu untuk meresapnya. Gitu. Ya, siapa yang mengejar akhirat, maka dunia pun akan mengikutinya. Itu barangkali itu salah satu aplikasi dari tadi mengejar dulu akhirat, yaitu keimanan dulu. Mengejar asasnya dulu ya, dasar pondasinya. Gitu. Kalau kita nggak ngejar yang lain belum tentu dapat gitu ya. Asas dasarnya dulu kita gitu. Ya kalau ibarat dalam sebuah hubungan manusia gitu antara laki-laki dan perempuan, ini yang sudah dewasa ya, yang sudah mapan misalkan,
dia tertarik kepada seorang laki-laki gitu, tertarik kepada seorang perempuan, tapi si laki-laki ini belum punya dasar gitu, dasarnya. Jadi ibaratnya gitu kehidupannya belum mapan, kehidupannya belum dewasa, kehidupannya belum ini. Maka ketika dia mengejar itu sesuatu perempuan itu juga akan bingung ya, gojlak gitu. Kenapa? Karena tidak ada dasar. Nanti akan yang banyak malah nimbul kekecewaan gitu. Padahal jika tadi gitu menyambung pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an ya Pak ya. Jika seorang laki-laki yang sudah mampu untuk menikah gitu ya, sudah dijelaskan maksudnya di sana ya. Jadi harus belajar dulu. Pokoknya segala sesuatu semua berasal dari Al-Qur'an, bersumber dari sana. Jadi supaya kehidupan ini lurus, sejahtera, tenang gitu. Baik Bu Bibit, di interval kita yang terakhir ada waktu kurang lebih 5 menit. Ya, kita siaran berakhir pada pukul 9. Nah, ini saya sudah melihat dari gadget saya, ternyata sepertinya banyak dari siswa-siswi kita mungkin sedang mendengarkan, tapi juga mungkin tidak memegang kuota gitu ya, atau misalkan kuotanya habis atau seperti apa ya, dimaklumi lah, karena tidak ada pertanyaan yang muncul di gadget saya. Mungkin di gadget Bu Pipit ada, jika mereka ada pertanyaan begitu. Namun jika memang siswa-siswi kita Rencang 1 di mana saja ada pertanyaan, itu silahkan disampaikan ya. Tapi pertanyaannya berkaitan dengan materi ya, atau yang ada hubungannya dengan materi. Nah, kalau berhubungan dengan kegiatan pembelajaran bisa ditanyakan kepada guru masing-masing gitu ya. Karena di kelas 11 kita saat ini ada saya ya, Bu Pipit sama Pak Kori yang menjadi gurunya. Itu kan pasti beda ya kelasnya, silahkan ditanyakan kalau berkaitan dengan pembelajaran. Kalau berkaitan dengan materi silahkan bisa ditanyakan ke nomor yang tadi, dan insya Allah pasti akan dijawab oleh para guru kita, baik oleh Bapak, Bu Pipit ataupun oleh Pak Kori gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Karena kalau malu gini, bertanya, kalau malu bertanya nanti malu-maluin kesananya gitu. Iya ya Pak. Ada pertanyaan kayak gini nih Pak. Bagaimana jika saat ini nih, jika masih ada Taurat, Zabur dan Injil katanya gitu Pak? Ada. Bagaimana tuh? Bagaimana cara kita sebagai umat Muslim gitu Pak? Kalau kita sebagai umat Muslim cukup meyakini saja, tanpa harus mempelajari. Karena kan pelajaran kita yang sempurna itu ada dalam Al-Quran. Nah, kitab-kitab yang sebelumnya kita hanya cukup meyakini saja. Kenapa kita harus hanya meyakini saja? Karena tadi isinya sudah banyak yang berbeda. Gitu. Justru yang sekarang sempurna adalah Al-Quran. Yang kita mau pelajari adalah Al-Quran saja. Gitu. Jadi jangan yang lainnya. Yang lainnya cukup kita yakini saja sebagai kitab Allah yang benar pernah turun ke alam dunia ini sebagai pedoman untuk manusia. Gitu. Jadi cukup yakini saja. Ya, model-model beginilah. Kita tuh kan ada yang namanya non-muslim ya. Bahkan Bapak membawahi atau mendidik siswa-siswi yang memang bukan muslim tapi non-muslim. Nah, mereka pasti punya kitabnya tersendiri yang non-muslim. Sebutlah Kristen dan Katolik. Mereka punya kitabnya tersendiri. Dan Bapak meyakini gitu bahwa kitab yang mereka pelajari itu juga bersumber awalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya Bapak yakin. Tapi Bapak tidak mempelajari. Kenapa? Karena pembelajaran yang sempurna itu ada di dalam Al-Quran. Jadi pelajari Al-Quran sajalah. Kitab-kitab yang lain kita hargai, hormati, dan kita yakini karena itu awalnya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, ada yang menarik nih Pak. Jadi dalam satu saya menarik dalam setiap kitab yang diturunkan gitu ya, kan aturan, peraturan, larangan itu berbeda-beda gitu Pak. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun ada satu yang sama Pak. Apa? Jadi ada satu isi yang memang sama dalam kitab-kitab, yaitu perintah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wah, betul. Itu tauhid yang paling utama. Jadi semuanya yaitu satu itulah yang tidak, atau satu itulah yang
yang sama dalam setiap kitab. Yang tidak akan berubah ya. Ya. Itu selalu sama tiap-tiap kitab. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali itu Pak Tegar. Apa yang itunya? Saya. Selesai. Ya. Ada beberapa hal yang bisa diberikan ya seperti motivasi ya kepada siswa-siswi di mana saja. Mungkin ini menjadi motivasi untuk mau senantiasa belajar mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui dalam peribahasa Arab menyebutkan manjada wajada. Ya, pasti orang akan bingung karena artinya apa nih? Nah, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh katingali keur butuh. Betul. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh pasti kerbutuh ya Tete. Membutuhkan sesuatu. Iya betul. Jadi manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh katingali kerbutuh. Baik anak-anak siswa-siswa yang caksetukar di mana saja, pelajari, pahami, hayati. Setelah itu amalkan, laksanakan apa yang menjadi materi kita hari ini. Karena materi kita hari ini penyampaiannya sebentar, tapi efeknya sepanjang hidup, gitu. Kira-kira yang itu yang bisa disampaikan. Bu Bibit mau menambahkan sedikit sebelum kita interval kita berakhir? Baik, barangkali tadi khususnya untuk para siswa gitu ya Pak ya. Jadi tentang keimanan sebetulnya sudah dipelajari kita sejak SD atau sekolah dasar. Yeah. Dan itu tetap diulang di SMP dan sekarang sampai SMA masih dipelajari tentang arti iman. Namun isi dari kompleksnya maksudnya Pak itu lebih luas, lebih dalam, yaitu pada saat kita SMK atau SMA gitu Pak. Seperti apa ya? Seperti pelajaran Indonesia kita pelajari dari kecil hingga sampai SMA. Namun untuk pelajaran tentang akidah itu dari kita lahir sampai kita sampai ke liang lahat itu harus tetap dipelajari. Betul. Jadi tidak ada apa artinya? Tidak ada kalimat berhenti untuk mempelajari ilmu agama, itu saja sih Pak. Jadi harus pandai-pandai memahami dan memilah serta memilih. Ya, begitu. Jangan sampai kita salah melangkah. Ya, dan ilmu harus bertambah gitu Pak. Jangan sampai di sana saja tidak, ya, tapi harus mencari kan yang kita juga punya sesuatu itu harus bertambah gitu. Kalau isi dompet harus bertambah kan, isi ATM harus bertambah, dapurin harus bertambah kan itu banyak. Dunia, Pak, Anak-anak juga sama kan. Kalau sudah mulai menipis kuota harus bertambah. Teman sedikit harus bertambah. Betul, itu manusiawi harus bertambah. Ya. Intinya jangan salah langkah. Ya. Gitu. Bisa tegeda bro, engkena nyeri gitu. Itulah sedikit mungkin tambahan ya. Ya. Terima kasih anak-anak siswa-siswa yang saya setuhu. Mudah-mudahan bisa paham dengan apa yang kita jelaskan dan kita bisa mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Intinya selamat Hari Santri Nasional Indonesia dan kita doakan negara kita ini menjadi negara yang aman, damai, sejahtera. Amin. Dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.